Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mari berdoa untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bilhaqqi anzaltahu wa bilhaqqi nazala. Allahumma adhif rawdani fihi waj'alhu Shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online. Ila aina wasalna? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Idza qila, ketika diucapkan, wa idza qila, lan ing dalem nalikane diucapake didhawuhake lahum maring mayaqulu amanna la tufsidu, apa pengucap apa dawuh la tufsidu, aja gawe rusak sapa sira kabeh mayaqulu amanna fil ardi ing dalem bumi. Bikin rusak di sini maksudnya tidak mau iman sebenarnya iman. Dia nipu, ngapusi, yakdibun, yukadzibun gitu loh nggih. Kalau kunjung ke para ulama ngaku-ngaku mukmin, ngaku-ngaku muslim. Kalau ingin dipilih, dia bilang saya ingin memperjuangkan Islam, ingin memperjuangkan pesantren dan lain sebagainya. Begitu jadi pesantren ditinggalkan, ulama diuber-uber dimusuhi, ngapusi, Al-Quran dinisakan. Itu namanya bikin kerusakan. La tufsidu fil, maksiat merajalela, di mana-mana terjadi ma'asi mungkarat, perselingkuhan terjadi juga, perzinaan, prostitusi terjadi juga di mana-mana. Bahkan sekarang prostitusi itu bisa online, tinggal manggil nih. Halo, Yan, di mana Yang? Oh, siapa ten? Oke, Bah, siap Bah. Kita ketemu di sini. Online yang sekarang, tinggal panggil. Gimana? Itu namanya bikin kerusakan. La tufsidu fil ardi. Ma'asi mungkarat terjadi di mana-mana. Ketika mereka diseru jangan bikin kerusakan di muka bumi ini, kata mereka apa? Qalu innama nahnu qalu mongko padha ngucap sapa man mayaqulu amanna itu innama nahnu muslihun, ing pengucap innama nahnu muslihun, ora angin pestine utawi kita
kita mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin tuh muslihun iku pira-pira wong sing gawe kebagusan. Muslihuna iku pira-pira wong sing gawe kebagusan. Jadi mereka nih kalau diseru jangan bikin kerusakan di bumi ini, yaitu dengan membudayakan ma'asi mungkarat di mana-mana, masih dilestarikan. Nggih, prostitusi terjadi di mana-mana, bahkan bisa online, dilindungi, dijaga. Dijaga nih, dibikinkan villa. Bikinkan namanya lokalisasi. Dibikinkan lokal khusus, dibuatkan vilanya, lokalnya situ dijaga, diamankan. Orang masuk lokalnya bayar nih, masuk vilanya bayar, masuk kamarnya bayar, dijaga, ada satpamnya. Semakin sempit yang dimasuki, semakin bayar. Masya Allah, katanya ini untuk menjaga keutuhan persatuan NKRI dan lain sebagainya. Innama nahnu muslihun. Kami ini untuk berbuat baik untuk persatuan dan kesatuan. Loh ini loh bahasa mereka gitu. Innama nahnu muslihun. Budaya nenek moyang harus dilestarikan. Meskipun itu kalau pandangan Al-Quran ma'asi mungkarat, diperjuangkan mereka harus dilestarikan. Ini budaya nenek moyang kok. Nah ini orang-orang munafik seperti itu nih. Kalau diajak amar ma'ruf nahi mungkar, jangan bikin kerusakan di bumi, jangan bikin maksiat mungkarat. Jawab mereka apa? Qalu innama nahnu muslihun. Ya Allah, na'udzubillahi min. Ala eling-eling tuh Allah yang mengingatkan. Ingatlah, namanya tambih. Alani litambih, eling-eling, innahum sak temene man, hum yaman, al mufsidun, iku pira-pira wong sing gawe rusak. Al mufsiduna iku pira-pira wong sing gawe rusak fil ardi. Walakin la yash'urun, tetapi ra padha ngerti. Walakin la yash'urun, tetapi ora padha ngerti sapa man. Ini Allah mengingatkan kita semua. Ala innahum humul mufsidun walakil layas. Hati-hati, ingatlah, mereka itu bikin rusak gitu loh. Ya kalau komentar di medsos atau di dunia politik begitu, ini untuk kepersatuan dan kesatuan, untuk menjaga keutuhan bangsa. Muslihun katanya gitu. Tapi nyatanya minuman keras masih bebas terjual di mana-mana. Pabriknya diizini, pabriknya nggak ditutup. Kan pabriknya mendatangkan masukan uang negara, kena pajak. Jadi nggak berani nutup pabriknya untuk kepentingan kelanjutan NKRI namanya, muslihun kata mereka. Prostitusi dilokalisasi, dijaga, dilindungi. Terjadi di mana-mana. Apalagi sudah online, sekarang ini sulit dikendalikan, online. Tinggal panggil, halo yang, siap yang. Bisa video call, bisa WA dan lain sebagainya. Nggih mboten? Waspadalah. Allah yang bilang, ala innahum humul, mereka tuh bikin kerusakan di bumi. Walakil layas,
Tapi mereka enggak menyadari. Katanya ya muslihun kalau bilang mereka itu. Ya Allah, na'udzubillahi min. Ini Allah yang mengingatkan. Allah, ingatlah. Masih lagi wa idza qila. Wa idza qila lan ing dalem nalikane didhawuhake, diucapake lahum maring man mayaqulu amanna. Orang-orang yang munafik tadi lho nggih. Di dunia ini banyak munafikin. Bahkan sudah menjadi penguasa. Rezim jadi, rezim zalim. Itu dari dulu. Para nabi, para rasul begitu. Rata-rata para nabi, para rasul juga dimusuhi. Yang menguasai dunia rata-rata kafirin, munafikin. Namrud, Fir'aun, Jalut, dan seterusnya. Sepanjang sejarah manusia, para nabi, rasul rata-rata ditindas. Dunia dikuasai munafikin, zalimin. Ternyata sampai sekarang juga, bahkan ila yaumil qiyamah, itu sejarah dunia seperti itu. Maka Allah mengingatkan, ala innahum humul mufsidun walakil layas. Artinya kita harus selalu waspada. Jangan mudah tergoda, terkecoh, terbujuk dan lain sebagainya oleh provokasinya orang-orang munafik. Sampai wa idza qila lan ing dalem nalikane den dawuhake to diucapake lahum maring man aminu. Apa dawuh aminu ila akhirih? Aminu padha imano sira kabeh. Takwalah gitu loh maksudnya. Ayo do takwa, jangan bikin mungkarat, jangan bikin maasi terus. Kita harus yang taat Allah, taat Rasulullah. Ya Allah, ketika diseru demikian apa yang mereka katakan? Aminu podo imano, podo benerno sira kabeh kama amana, kaya oleh iman. Anasu sapa pira-pira manusa. Yaitu seperti para sahabat Nabi semua pada iman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang lain semuanya iman. Ini dulu mula-mula di Makkah. Di sana juga banyak orang munafik gitu loh. Allah menyampaikan lewat Rasulullah, lewat Malak Jibril dulu, kemudian Rasulullah menyerukan kepada umatnya. Gitu loh ya. Sekarang sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul, ya para ulama. Kamu semua nanti akan jadi penerusnya, nggih mboten? Nggih mboten? Kamu harus menyampaikan juga. Kaum kamu nanti di kampung kamu masing-masing, dimulai dari diri sendiri, keluarganya, tetangganya, dan seterusnya. Ayo do iman. Jangan kafir terus, jangan munafik terus, jangan musyrik. Imanlah gitu loh. Sebagaimana orang-orang yang beriman. Kama amanan nas. Kaya oleh podo iman anasu sapa pira-pira menu. Ketika diseru demikian, apa kata mereka? Apa respon mereka? Atau istilah sekarang komennya. Apa komen mereka? Qalu mongko podo komen, podo ngucap sapa man ing pengucap anuk minu ila akhirihi. Anuk minu ing pengucap anuk minu ila akhiri. Ini anuk minu namanya makol kaol nih. Menurut pandangan ulama nahwu, anuk minu menjadi makol kaolnya qalu. Menjadi maf'ulnya qalu. Gitu loh ya. Anuk minu ing pengucap anuk minu ila akhiri. Apa to iman kita? Apa to ngandel sapa kita? Kita man yaqulu amanah dulu. Kama amanas sufaha. Kaya oleh padha iman, padha ngandel, padha benerna as-sufaha'u
sapa pira-pira wong sing bodho al juhalu as-sufaha'u sapa pira-pira wong sing bodho. Jadi kalau mereka diseru ayo do iman, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, da'ilah amanah dan seterusnya. Mereka jawabnya apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ngapain saya atau kami iman seperti orang bodoh-bodoh itu? Mereka tuh yang mukmin-mukmin sebenarnya dianggap bodoh, sufaha. Kalau bahasa sekarang dibilang kadrun, namanya menghina. Ngapain iman sama seperti kadrun-kadrun itu? Kalau zaman dulu, Nabi dibilang majnun, dibilang tukang sihir. Para sahabat dibilang goblok. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain dibilang sufaha. Ngapain iman seperti mereka, orang bodoh, orang goblok? Sekarang bahasanya, ngapain iman seperti kadrun-kadrun itu? Ya Allah, tahu kadrun betul? Hah? Enggak tahu? Ya Allah, ini udah viral dari dulu aneh. Apa itu kadrun? Hah? Ya Allah, itu para ulama, para habaib dianggap kadrun, kadal gurun. Ka itu kadal, drun itu gurun. Ya Allah, kadal gurun kan Al-Quran datangnya dari Arab, gurun Arab. Mereka bikin plesetan, ngapain ngikuti kadrun-kadrun itu? Kalau bahasa Al-Qurannya sini sufaha. Sekarang mereka pakai bahasa kadrun. Para habaib dianggap kadrun, para ustadz, para masyayikh, para ulama dianggap kadrun, kadal gurun. Astagfirullahaladzim. Nyata mboten? Realita mboten? Al-Quran dinistakan. Ngapain tuh Maidah, surat Maidah ayat sekian tuh ngapusi bohong, hoak itu hoak. Ya Allah, na'udzubillahi min. Terjadi nih penistaan agama, pelecehan agama terjadi di mana-mana, enggak di Indonesia tok. Allah yang bilang nih. Mereka kalau disuruh-suruh iman, suruh takwa Allah, taat Rasulullah gitu. Responnya, komennya malah menghina. Anu'minu kama amanas sufaha. Ya Allah, na'udzubillahi min. Allah mengingatkan lagi. Ala eling-eling. Ala eling-eling. Innahum sak temene man mayaqulu amanah dulu tuh. Hum yaman asufaha'u iku pira-pira wong sing bodho. Asufaha'u iku pira-pira wong sing goblok, bodho. Walakin la ya'lamun, tetapi ra padha ngerti. Walakin la ya'lamun, tetapi ra padha ngerti sapa man mayaqulu amanah, orang munafik itu loh, nggih. Jadi Allah mengingatkan ini, yang mengingatkan Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya. Ingatlah mereka itu, ya mereka itu diulang, hum berarti ditaukidi. Ya mereka itu, orang-orang munafik itu, rezim yang dalim itu. Sufaha, orang goblok, orang-orang bodoh gitu loh. Tapi mereka nggak tahu, nggak menyadari mereka tuh dokter, profesor, ilmuwan. Sekarang akhirnya terjadi ini nih, terjadi saling mengecek. Jangan ikut-ikut saling mengecek ya. Akhirnya terjadi ejek mengecek, hina menghina. Dianggap kodok lah.
Mereka dianggap kodok, dianggap apalagi gitu. Istana begini-begini ya Allah. Terjadilah. Begini terjadi di dunia ini. Akhirnya saling ba'dukum li ba'din adu. Ya kan? Nanti di belakang ba'dukum li ba'din adu. Bagian kamu dengan yang lain menjadi bermusuhan. Ya udah, sudah didesain seperti ini. Dunia akhirnya seperti ini yang terjadi terus, permusuhan terus. Kontradiksi, kontroversi. Nggak akan bisa ketemu. Ini Allah mengingatkan. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini terkecoh, terpikat dengan provokasi mereka, propaganda mereka. Kita harus tetap memegang teguh kalamullah. Nggih. Kalamullah ini hak, tidak hoak. Hudal lil muttaqin. Paham semuanya? Insyaallah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa idza laqu. Ini masih melanjutkan kriteria atau sifat-sifatnya orang munafik. Wa idza laqu lan ing dalem nalikane tetemu sapa aman mayaqulu amanna alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko padha ngucap sapa man mayaqulu amanna ngucap amanna ing pengucap amanna ila akhirih amanna iman sapa kita man. Jadi orang-orang munafik ini lagi-lagi menegaskan kriterianya orang munafikin, orang dolimin. Mereka kalau ketemu orang mukmin nih, nggih, wa idza laqu alladzina sowan ke pondok-pondok pesantren, kunjung ke rumah-rumah habaib, ke para ulama, apalagi menjelang pilpres, pilkada, pilgub dan lain sebagainya. Ada kepentingan, kepingin dicoblos, dipilih gitu loh ya. Datang ke pondok-pondok, ke ulama. Kami iman, mukmin. Pokoknya besok saya perjuangkan lah. Pendidikan Islam harus ditegakkan. Ngakunya gitu nih. Kalau ketemu ulama, ketemu para habaib, para santri, pakai busana muslim juga. Kalau kunjung. Nah ini waspada, hati-hati dengan sifat-sifat mereka. Itu berlanjut terus sepanjang sejarah dunia. Ila yaumil kiamah. Nanti generasi kamu seterusnya juga gitu. Hati-hati. Sifat mereka suka nipu. Di ayat yang kemarin tuh yukhadi'unallaha waladina wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma. Udah gitu sifatnya. Suka nipu terus. Ini kalau ketemu kita, ketemu orang mukmin, yang akunya mukmin, amanah gitu loh. Iman apa kita. Wa idza khalau lan ing dalem nalikane bali, dia kembali ke grup mereka, ke kelompok mereka. Gabung dengan grupnya. Sudah enggak berkomunikasi dengan para ulama, enggak berkomunikasi dengan para habaib, enggak kunjung ke pesantren, dia pulang. Pulang ke mana? Kembali ke kelompoknya. Kelompok orang-orang munafik. Mereka punya kelompok juga. Punya partai gitu loh. Kalau bahasa politiknya punya partai. Partainya enggak ada partai Islam di situ. Dia punya partai khusus. Ya bilangnya perjuangan. Perjuangan untuk berjuang. Ya Allah. Ini terjadi nih. Kembali kemana? Ila sayatinihim. Maring pira-pira kepalane, pemimpinnya, ya, pemimpinnya mereka tuh diibaratkan di sini syaitan-syaitannya mereka. Jadi mereka itu dikendalikan oleh pemimpinnya. Jadi namanya petugas partai. Petugas partai.
Partainya ada ketuanya, ada apa nggih, pengurus-pengurusnya ya kan. Yang pemimpin puncaknya itu sayatinihim, setan-setannya, kepala-kepala mereka. Ila sayatinihim maring pira-pira kepalane man qalu mangka padha ngucap sapa man inna ma'akum ing pengucap inna ma'akum ila akhirih. Lagi-lagi inna ma'akum ini namanya maqal kaul. Maqal kaulnya lafat qalu. Paham semuanya? Inna ing pengucap inna ila akhirih. Inna sak temene kita man tadi. Ma'akum ikut tetep ing dalem sertane sira kabeh. Innama nahnu mustahziun. Ora angin pestine utawi kita mustahziun iku pira-pira wong sing guyu-guyu, geguyu artinya menghinakan, melecehkan. Mustahziuna iku pira-pira wong sing ngina-ngina, ngece-ngece, menistakan. Mbon maknanya? Belakang sana sampun. Mbon ning, ada yang ketinggalan? Sampun nih. Jadi sifat mereka orang munafik. Kalau ketemu orang mukmin, kunjung ke ulama, para kiai, ke pesantren, ngakunya gitu, provokasinya pokoknya memperjuangkan Islam lah, memperjuangkan pendidikan Islam. Kalau ketemu di depan tatap muka, pakai busana muslim juga. Tapi nanti kalau pulang, wa idza khalau ila sayatinihim, mereka kembali ke grup mereka, kelompok mereka, kembali ke syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Bilangnya lain lagi. Bilangnya apa? Inna ma'akum innama nahnu mustah. Pokoknya jangan khawatir. Kami tetap memperjuangkan bersama kamu. Jadi persatuan kita harus menguasai. MPR, DPR harus kita kuasai. Kita harus nanti bisa mengendalikan politik. Politik kita, bukan politiknya ulama gitu loh. Bukan politik Islam, politik PKI gitu loh. Inna ma'akum kata mereka. Kami datang kunjung ke pesantren itu untuk nginang-nginot tok. Inna ma'akum innama nahnu mustah. Jadi kamu jangan khawatir Pak, Bu. Sebagai pemimpinnya dibilangin gitu. Kami tetap akan memperjuangkan ini program kita. Kami datang ke pesantren, ke ulama itu untuk menghina-hina aja. Ngece-ngece gitu loh. Innama nahnu mustah. Ya Allah, ini yang bilang Allah. Jadi dibongkar namanya. Dibongkar rahasia mereka. Rahasia mereka dibongkar oleh Gusti Allah. Supaya kamu hati-hati menghadapi mereka. Jangan tergoda, terkecoh, terpikat dengan iming-iming politiknya. Mereka itu mustahziun, ngece-ngece kita. Kita diece-ece enggak terasa ya Allah. Na'udzubillahi min. Maka Allah membalas, Allahu yastahzi'u bihim. Allahu ta'ala Gusti Allah yastahzi'u ikum balas guyung-guyu. Balas ngina-ngina, ngece-ngece, balas geguyu. Bukan berarti Allah tertawa, terbahak, hahaha, enggak gitu. Artinya Allah membalas perbuatan mereka yang menghina ulama, menghina Islam, nggih. Islam dianggap radikal, dianggap intoleran dan sebagainya. Itu penghinaan loh, pelecehan. Allah yang membalas. Maka kamu jangan khawatir, dengan catatan harus tetap takwa Allah. Allah akan membalas mereka. Allahu ta'ala Gusti Allah yastahzi'u iku balas ngina-ngina atau geguyu. Sapa Allah bihim ing
man wa yamudduhum lan ngenjarake membiarkan wa yamuddu mada yamuddu itu artinya kan ndawakno ya kan, ndawakno artinya semakin panjang artinya dibiarkan gitu loh. Makanya politik mereka terus berjalan terus, dibiarkan oleh Allah. Semakin banyak dosa. Bukan berarti Allah nggak tahu kenapa ya Allah nggak langsung mengutuk mereka ya. Kok mereka tetap berkuasa ya, semakin kuat ya. Ini justru dihinakan oleh Allah gitu loh. Wa yamudduhum lan menjarake atau manjangake. Menggenjarno itu artinya tidak diperhatikan oleh Allah. Dibiarkan, diinjarke, orang diurusi gitu loh. Paham? Wa yamudduhum lan ngenjarno. Ngenjarno atau apa nggih? Membiarkan sapa Allah hum ing man fi tuyanihim ing dalem lacute man ya'mahun kale padha bingung to mider-mider sapa man. Artinya apa nih? Mereka dibiarkan oleh Allah tetap mengendalikan politik mereka. Makanya politik Islam itu selalu di bawah terus. Itu sejak zaman Nabi para Rasul. Dunia dikendalikan orang-orang munafik. Ini apalagi kendalikan dunia global nih, prokes nih. Orang munafik tuh yang bikin. Zionis tuh. WHO tuh dikendalikan Zionis. Munafikin. Kita manut juga. Ya Allah. Ini namanya kita terkecoh. Astagfirullahaladzim. Mereka dibiarkan oleh Allah nih. Enggak langsung dikutuk, langsung dihabisi, enggak gitu. Tetap berjalan terus ini program mereka. Ya Allah. Dibiarkan dalam kelacutan mereka. Akhirnya mereka bingung gimana ini COVID kok enggak berhenti-berhenti. Bingung bikin peraturan itu enggak berhenti-berhenti. Kutukan Allah. Mereka enggak terasa. Wa yamuduhum fi tuyanihim ya. Maqala wallahu a'lamu bis. Nah, tatim bilhamdallah. Ilahuna wa ilallaqam assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.